Kalau boleh saya menjelaskan terkait dengan trilema. Trilema itu kan ada 3 dimensi. Yang pertama adalah energy security, kemudian yang kedua adalah affordability, keterjangkauan dari pembelian Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, dan yang ketiga adalah sustainability. Nah, 3 dimensi itu yang sekarang sangat penting adalah energy security. Karena mengingat bahwa kejadian Ukraina, perang Ukraina dan Rusia, sekarang ini banyak sekali di daerah Eropa, itu mereka sekarang menyalakan kembali pembangkit listrik yang memang dasarnya dari batu bara, dari gas dan lain sebagainya. Jadi saat ini dunia ini sedang memang mengedepankan energy security, tetapi tentunya tidak mengurangi dimensi dari sustainability-nya. Nah, ini merupakan tantangan berat karena kalau energi trilema 3 dimensi itu, 1 dimensi ditarik, itu semuanya bukan ketarik jadi positif, jadi ketarik jadi negatif gitu. Jadi memang tantangannya tersebut. Nah, tentunya bisa saja kita melakukan hal tersebut dengan cara-cara yang memang dari sudut pandang, misalkan dari sudut pandang kegiatan hulu migas tadi yang seperti disampaikan Mbak Mary, kami melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan di hulu migas. Jadi melakukan pemboran, mencari minyak dan gas bumi, itu merupakan kegiatan utama dari hulu migas. Tetapi sekarang kami tidak hanya mencari migas, kami juga mencari migas dengan cara seminimum mungkin mengurangi carbon footprint tersebut. Jadi kami sekarang Mbak Mary ada 6 low carbon initiative. Low carbon initiative itu ada beberapa aspek yang akan kita lihat. Yang pertama adalah terkait dengan regulasinya. Kemudian yang kedua bagaimana mengurangi emisi fugitif. Kemudian yang ketiga adalah flare. Ya. Yang keempat adalah reforestasi, ya, menanam kembali tanaman, tumbuhan dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi CCS, CCUS, nanti kita bisa bicara lebih lanjut lagi. Itu sangat teknologi bagaimana mengurangi CO2. Kemudian yang terakhir adalah melakukan energy management. Jadi bisa dibayangkan adik-adik sekalian, peralatan di kegiatan hulu migas itu 70% usianya lebih dari 30 tahun, mungkin lebih tua daripada adik-adik sekalian. Nah, di mana peralatan-peralatan tersebut itu sudah semakin tidak efisien. Nah, itu sekarang yang sedang kami lakukan adalah 6 program tersebut, 6 low carbon inisiatif tersebut. Kami memiliki target penanaman pohon 2 juta pada tahun ini, 2 juta pohon, termasuk di daerah aliran sungai, kemudian juga direhabilitasi. Jadi memang itu ditekankan oleh SKK Migas. Dan memang tugas SKK Migas itu tidak hanya cari minyak dan gas, tetapi salah satu yang paling utama adalah lingkungan. Jadi dulu penemuan gas terbesar itu ada di daerah Kalimantan Timur. Jadi memang itu menjadi lumbung gasnya dulu ya. Kalau sekarang ada satu lagi di Papua, itu paling besar. Terkait dengan IKN, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi, kita beberapa sedang melakukan pengeboran di daerah timur, proyek-proyek gas ya, karena gas sendiri itu orang bilang sebagai jembatan transisi energi ya. Harapannya bahwa gas itu bisa dimanfaatkan, digunakan untuk kebutuhan energi di IKN tersebut. Ya tentunya SKK Migas memang sudah beberapa kali juga diundang oleh kementerian terkait untuk melihat potensi kedepannya seperti apa untuk gas tersebut. Jadi dengan senang hati kami membantu pembangunan IKN tersebut, ya tentunya untuk kebutuhan energi di daerah IKN tersebut. Jadi kalau kita bicara energi transisi sebetulnya adalah kita bicara energi yang rendah emisi, gitu ya. Targetnya adalah rendah emisi. Tentu saja ujung-ujungnya adalah green. Nah, sebelum kita betul-betul bisa menggunakan energi, memiliki energi yang zero emission, ya kita secara bertahap perlu ke arah sana, gitu. Itu satu. Yang kedua, kita tahu perkembangan energi baru terbarukan yang zero emission ini adalah rata-rata merupakan teknologi yang relatif baru. Artinya, ketika orang membangun teknologi tersebut pasti ada investasi. Artinya ada harga, ada biaya yang harus dikembalikan
dari investasi tersebut. Jadi sampai saat ini kita tahu bahwa energi terbarukan itu masih cukup mahal. Nah ini kita perlu waktu supaya kita memiliki sumber daya yang untuk investasi, dan perlahan kita bangun itu menuju energi yang lebih bersih. Di sini gas adalah sudah jauh lebih bersih secara emisinya. Maka nggak heran kalau zaman dahulu Korea, Cina, Jepang itu ya import gas. Dia nggak import yang lain yang pertama untuk industrinya, untuk pasokan listriknya dan sebagainya begitu. Indonesia punya cita-cita menjadi Indonesia maju di 2045. Saat ini pemerintah saat ini mengajukan seperti itu. Dan untuk itu kita perlu industri agar ekonomi kita semakin maju, semakin kuat, akan semakin sejahtera. Kita nggak bisa industri maju, ekonomi maju tanpa energi. Gitu. Artinya ada tahapan di mana kita harus memanfaatkan energi yang ada secara efisien dengan lebih mencari sumber-sumber yang lebih murah. Tapi di sisi lain, karena toh kebutuhan energi pasti meningkat, kita tutup sebagian, kalau bisa sebagian besar dari kebutuhan yang meningkat karena kesejahteraan makin meningkat, karena industrialisasi, karena urbanisasi dan sebagainya ini, dengan cara apa? Mengkonversi sebagian itu dengan energi baru terbarukan. Jadi ini bukan suatu dilema, kita jalankan bersama-sama untuk keduanya berjalan dan tinggal kita melakukan prioritisasi di mana yang akan kita utamakan energi terbarukan, mana yang pada saat ini kita terpaksa ambil pilihan menggunakan fosil terlebih dahulu dengan menggunakan misalkan yang less emission, menggunakan gas misalkan seperti begitu, ataupun menggunakan bahan bakar yang emisinya lebih kecil seperti biofuel misalkan seperti begitu. Jadi bagaimana Pertamina melakukan dekarbonisasi gitu ya? Karena Pertamina beroperasi di seluruh wilayah Indonesia dan bahkan di luar negeri. Jadi kita lakukan dengan cara pertama di mapping begitu. Nah di mapping itu kita tahu mana yang bisa melakukan efisiensi, mana yang bisa diganti, mana yang kita lakukan bahkan didaur ulang tadi seperti flare seperti gitu ya. Jadi kita pilih mana-mana yang bisa how to abate dipisahkan dari yang achievable dulu seperti gitu ya, yang bahkan bisa menguntungkan buat kita gitu. Nah itu semua bisa kita jalankan tidak sendirian, kita harus kolaborasi seperti Ibu katakan gitu ya. Ada hal-hal yang harus kita lakukan dalam perhitungan kita tadi si Bapak bicara CCUS gitu ya. Pada suatu saat nanti kita nggak bisa diam aja bahwa karbon ini mau nggak mau harus kita masukkan lagi ke bagian ke dalam bumi. Nah teknologi ini sangat penting dan teknologi itu di Indonesia masih sangat mahal, penguasaannya pun masih belum sejauh itu. Jadi kita memerlukan kerjasama dengan pihak lain. Gitu kolaborasi, kita punya partner-partner baik dari Jepang, Eropa maupun juga dari US begitu ya. Bapak Ibu bisa lihat di berita-berita yang selama ini juga beredar. Itu dari sisi misalkan bagaimana kita menyimpan karbon. Tapi di sisi bahan bakarnya itu sendiri, Pertamina di sisi processing misalnya mengembangkan proses-proses yang akan menghasilkan produk yang green. Jadi kalau pernah dengar bahwa ada aturan pesawat yang ke Eropa harus menggunakan SAF, Sustainable Aviation Fuel misalkan seperti itu. Nah, Pertamina mengembangkan teknologinya. Jadi ada inovasi di sana, kita punya patennya, tidak hanya teknologi proses, tapi juga teknologi katalisnya, seperti gitu. Produknya sudah pernah dicobakan, pernah digunakan pesawat di testing begitu. Itu misalnya, jadi kita ada inovasi dari sisi teknologinya, ada kerjasama sisi teknologinya. Dari si human resources tentu saja kita harus tingkatkan juga kemampuannya. Jadi Pertamina sekarang ini sudah memiliki program atau kegiatan yang disebut dengan Sustainability Academic. Nah Sustainability Academy ini tujuannya adalah memperkuat bagaimana bisa isu sustainability ini masuk ke setiap insan perwira di Pertamina gitu. Baik di level manajemen maupun di level pekerja. Memang selama ini pengelolaan energi itu sifatnya sentralistik dari pusat secara nasional itu. Nah, sesuai dengan paradigma otonomi daerah dan kalau kita lihat sebenarnya di daerah itu juga banyak potensi energi. Ada energi laut, energi dari sungai-sungai untuk PLTA, energi angin, energi matahari, bahkan gunung-gunung, ada geotermal dan macam-macam. Nah, masyarakat yang
perlu dikembangkan ya energi yang berasal dari daerahnya gitu. Itu yang membuat dari pemerintah Provinsi Jawa Barat tergerak untuk membentuk BUMD energi gitu. Nah kemudian juga ada kesempatan bahwa BUMD juga bisa mengelola blok migas. Nah alhamdulillah Jawa Barat termasuk yang mengelola blok migas di offshore Northwest Java. Kita kebagian 10% gitu. Nah atas dasar itu kami kemudian terus mengembangkan usaha kami termasuk untuk energi terbarukan gitu. Karena kenapa? Karena kami melihat Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang punya record 100% energinya berasal dari energi terbarukan. Jadi itu bukan sesuatu yang mustahil karena kita pernah melakukan itu. Kapan itu? Ya dulu waktu zaman Belanda datang itu kan membawa teknologi PLTM ya, pembangkit listrik, tenaga mini hidro, PLTA, itulah sumber listrik kita waktu itu dan itu adalah energi bersih gitu. Nah kemudian semangat itu yang kita bawa bahwa Jawa Barat bahkan seluruh Indonesia itu punya energi, sumber-sumber energi yang bisa dikembangkan dari potensinya sendiri gitu. Nah kalau ini bisa kita optimalkan, mungkin kita nggak perlu impor minyak lagi gitu. Ya artinya minyak itu hanya untuk sesuatu yang betul-betul penting, untuk sesuatu yang energi yang sifatnya mobile. Tapi energi yang sifatnya bisa kita lakukan dari daerah sendiri, itu harusnya dikelola ya dari daerah gitu. Nggak perlu dari mana-mana gitu, apalagi impor gitu. Nah itu yang melatar belakangi kami. Jadi sejauh ini selain di hulu migas, kami juga sudah melakukan usaha di optimalisasi pemanfaatan gas. Kemudian yang terbaru adalah kami juga bagian dari upaya untuk mempromosikan pembangkit energi terbarukan. Nah jadi konsep Petroleum Fund, kalau dulu mungkin teman-teman pernah dengar ya istilah Petroleum Fund. Artinya bagaimana kita bisa memanfaatkan dana hasil dari pertambangan minyak dan gas bumi itu untuk kepentingan energi terbarukan, salah satunya gitu, atau untuk kepentingan yang lain. Nah itu yang kita lakukan. Gitu. Jadi kami membangun banyak sekali PLTS di daerah-daerah pelosok yang tidak ada jaringan listrik. Jadi walaupun Jawa Barat secara statistik 99% teraliri listrik, tapi kami sebagai orang Jawa Barat sendiri sudah jalan-jalan tuh hampir ke semua Jawa Barat. Ada daerah-daerah yang tidak ada jaringan listrik. Nah itu kita bangun PLTS atau PLTM. Kemudian juga ada di pesisir pantai ya. Nah ini salah satu strategi kami ya. Dekarbonisasi itu ditempuh dengan dua cara. Yang paling mudah ya. Satu gasifikasi, artinya pemanfaatan gas yang lebih besar sebagai transisi kita. Nah yang kedua adalah elektrifikasi. Elektrifikasi artinya mengganti kendaraan-kendaraan kita, peralatan-peralatan kita yang menggunakan BBM dengan listrik. Itu salah satu cara. Nah ini yang kami coba sekarang, kami menyiapkan kendaraan listrik untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan tahun depan kami targetkan di kabupaten dan kota juga pemerintah mulai menggunakan kendaraan listrik. Jadi kami sebagai providernya lah.